Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah, dinasti pertama yang menyandang gelar kekhalifahan, didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah, yang pernah menjabat sebagai gubernur Suriah di bawah kekhalifahan Rashidin, setelah kematian Khalifah keempat, Ali pada tahun 661 Masehi. Dinasti Bani Umayyah memerintah secara efektif dan tegas membangun otoritas politik kekhalifahan, pemberontakan ditumpas dengan kekerasan, dan tidak ada satupun bagian yang diberikan kepada mereka yang mengobarkan pemberontakan. Mereka memerintah sebuah kerajaan besar, dan mereka menambahkan wilayah luas yang baru ditaklukkan seperti Afrika Utara, Spanyol, Transoxiana, bagian dari anak benua India, dan beberapa pulau di Mediterania. Meskipun kekaisaran ini berada pada puncak kejayaannya pada masa pemerintahan mereka, perpecahan internal dan perang saudara melemahkan kekuasaan mereka, dan pada tahun 750 Masehi, mereka digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar mengambil gelar khalifah, sehingga membentuk dasar kekhalifahan Islam. Abu Bakar adalah khalifah pertama dari 4 khalifah awal yang secara kolektif disebut oleh umat Islam sebagai Khalifah Rashidun, sedangkan orang-orang Syiah hanya menganggap khalifah keempat, Ali, satu-satunya calon khilafah yang sah. Pada periode Rashidun, tentara Islam melancarkan invasi besar-besaran ke Suriah, Levant, Mesir, sebagian Afrika Utara, pulau-pulau di Kepulauan Yunani, dan seluruh Kekaisaran Sasania. Penaklukan ini diprakarsai oleh Abu Bakar dan berhasil dilanjutkan oleh penerusnya Umar dan Utsman. Namun Utsman bukanlah penguasa yang kuat dan dibunuh di rumahnya sendiri oleh pemberontak pada tahun 656 Masehi. Kematiannya menandai titik puncak dalam sejarah Islam, penggantinya Ali terjepit di antara penanganan wilayah yang hancur dan orang-orang yang menuntut keadilan ditegakkan kepada pendahulunya yang telah meninggal. Ali dihadapkan pada tentangan, terutama dari gubernur Suriah, Muawiyah. Muawiyah adalah sepupu Utsman, dia menolak menerima hukuman apapun selain eksekusi para penyerang sanak saudaranya. Perang saudara meletus, fitnah pertama, yang berakhir dengan terbunuhnya Ali di tangan kelompok ekstremis bernama Khawarij. Orang-orang fanatik ini juga telah melakukan upaya terhadap nyawa Muawiyah, namun Muawiyah selamat hanya dengan luka ringan. Silsilah Muawiyah disebut sebagai kaum Sufyaniyah, atau kadang-kadang disebut Harbite. Dia adalah seorang politikus yang cerdik dan diplomat yang kuat yang lebih memilih diplomasi daripada peperangan. Ia meyakinkan Hasan, putra Ali, yang menggantikannya di Kufah. Namun, ketika dia merasa ada seseorang yang mengancam pemerintahannya, dia tidak akan mengambil risiko dan memerangi mereka. Kematian Hasan pada tahun 670 Masehi, yang dikatakan telah diracuni oleh istrinya, sering dikaitkan dengannya oleh para sejarawan Muslim, bersama dengan banyak pendukung Ali lainnya. Masa pemerintahannya selama 20 tahun, dari ibu kotanya di Damaskus, memang merupakan masa pemerintahan paling stabil yang pernah dialami bangsa Arab sejak wafatnya Umar, dan reformasi administratif yang dilakukannya juga sama baiknya, seperti penggunaan jaringan polisi, pengawal pribadi untuk keselamatannya, antara lain Diwan Kantor Pemerintahan. Dia memprakarsai kampanye di wilayah yang sekarang disebut Pakistan dan Afghanistan, dan di wilayah barat, sampai ke pantai Atlantik di Maroko. Ia berhasil mendapatkan kembali wilayah yang dikuasai Bizantium, namun sebagian besar wilayah yang ia peroleh dikembalikan setelah kematiannya, akibat kerusuhan internal. Permasalahan bermula ketika Muawiyah mengangkat putra Yazid sebagai penggantinya. Orang-orang Arab tidak terbiasa dengan dinasti pemerintahan sehingga naiknya Yazid mendapat banyak kebencian, terutama dari Husain ibn Ali, adik laki-laki Hasan, dan Abdullah ibn Zubair, yang merupakan anak dari sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 680 Masehi, Husain, yang diyakinkan oleh penduduk Kufah, bergerak ke Irak, berniat mengumpulkan pasukannya dan kemudian menyerang Damaskus. Namun Yazid mengunci Kufah dan mengirimkan pasukannya, di bawah komando sepupunya, Ubaidullah ibn Ziyad untuk mencegat pasukan Husain. Kedua pihak bertemu di Karbala, dekat sungai Eufrat, di mana tentara Husain sekitar 70 pejuang mengambil sikap heroik dan semuanya dibantai secara brutal dan Husain dipenggal. Hal ini memicu perang saudara kedua dalam sejarah Islam fitnah kedua. Yazid kemudian memerintahkan pasukan lain untuk menyerang orang Madinah, yang memberontak karena rasa muak mereka terhadap karakter dan tindakan Yazid. Hal ini mencapai puncaknya pada pertempuran Al-Harra, yang menghancurkan oposisi.
Setelah pertempuran tersebut, menurut beberapa sumber, Madinah menjadi sasaran penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Tentara Suriah kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah, tempat Abdullah mendirikan wilayah kekuasaannya sendiri. Kota ini dikepung selama beberapa minggu, dan selama itu penutup Ka'bah terbakar. Meskipun tentara Yazid mundur ke Suriah setelah kematian mendadak pemimpin mereka, kerusakan yang dilakukan oleh tentara Yazid meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati umat Islam. Abdullah melanjutkan pemberontakannya selama 1 dekade berikutnya, mengklaim gelar khalifah untuk dirinya sendiri. Ia mendapatkan kesetiaan dari Hijaz, Mesir, dan Irak sementara lawan-lawannya nyaris tidak bisa mengendalikan Damaskus setelah kematian kedaulatan mereka. Saat ini Yazid mungkin dikenang sebagai tokoh paling negatif dalam sejarah Islam. Putranya Muawiyah II diproklamasikan sebagai khalifah setelah kematiannya, namun anak muda yang sakit-sakitan itu tidak ingin ikut serta dalam tindakan buruk ayahnya. Dia meninggal hanya beberapa bulan kemudian pada tahun 684 Masehi, mengakhiri kekuasaan penguasa Sufyanid. Selain Damaskus, seluruh wilayah Bani Umayyah telah dilanda kekacauan. Marwan ibn Hakam, seorang anggota senior Bani Umayyah dan sepupu Muawiyah, mengambil alih, dengan janji bahwa tahta akan diberikan kepada Khalid setelah kematiannya. Dia tidak berniat menepati janjinya, sekarang kerajaan berada di tangan kaum Marwani, yang juga dikenal sebagai kaum Hakami. Marwan merebut kembali Mesir yang telah memberontak dan bergabung dengan faksi Zubari. Namun ia tidak dapat membendung pemberontakan Abdullah, karena ia meninggal hanya 9 bulan setelah menjabat. Tugas ini kini berada di pundak putranya yang brilian, Abd al-Malik. Pada tahun 685 Masehi, Al-Mukhtar memulai pemberontakan di Kufah dan bergandengan tangan dengan Abdullah melawan Bani Umayyah. Al-Mukhtar secara sistematis memburu semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Pasukan yang dikirim oleh Abd al-Malik di bawah Ubaidullah dihancurkan oleh kekuatan gabungan Kufah dan Zubari, jenderal yang kalah dihukum pancung. Ia kemudian menyatakan keinginannya untuk mendirikan kekhalifahan Ali, dengan menggunakan salah satu putra Ali, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Hal ini menyebabkan dia berpisah dengan Abdullah yang telah mengklaim kekhalifahan untuk dirinya sendiri dari Mekah. Abd al-Malik kemudian menunggu saat para pesaingnya saling melemahkan. Pada tahun 687 Masehi Al-Mukhtar dibunuh oleh pasukan Zubair selama pengepungan Kufah. Meskipun Al-Mukhtar meninggal di sana saat itu juga, pemberontakannya pada akhirnya menyebabkan evolusi Syiah dari kelompok politik menjadi sekte agama. Dengan dinetralisirnya ancaman di Kufah, Abd al-Malik mengalihkan perhatiannya ke Mekah. Ia mengirim jenderalnya yang paling setia dan kejam, gubernur Irak yang memberontak, Hajjaj ibn Yusuf untuk menundukkan saingannya. Meskipun Abdullah tidak mempunyai peluang melawan pasukan Hajjaj yang perkasa, dia menolak untuk menyerah dan mati dengan pedang di tangan pada tahun 692 Masehi. Perang telah usai. Meskipun ia tidak luput dari kritik atas tindakan kejam Hajjaj, Abd al-Malik dipuji karena membawa stabilitas dan sentralisasi ke kekaisaran, terutama ia melakukan Arabisasi di seluruh wilayah kekuasaannya, yang pada akhirnya membantu penyebaran Islam. Dia juga membuat koin resmi untuk kerajaannya. Pembangunan kubah batu di Yerusalem berlangsung di bawah kanopinya. Bisa dibayangkan hal ini untuk menyeimbangkan posisinya melawan Abdullah yang saat itu sedang menguasai Ka'bah. Pada masa pemerintahannya juga seluruh Afrika Utara, termasuk Tunis, ditaklukkan untuk selamanya. Suku Berber setempat, yang menerima Islam, menjadi penting dalam membawanya sampai ke Spanyol pada masa pemerintahan putranya. Setelah kematian Abd al-Malik, putranya Al-Walid I mengambil alih jabatan yang semakin memperluas batas kerajaannya. Hajjaj terus memperluas pengaruhnya terhadap kedaulatannya. Dua anak didiknya Muhammad ibn Qasim dan Qutaibah ibn Muslim masing-masing berhasil menaklukkan wilayah Pakistan dan Transoxiana modern. Penaklukan Muslim atas Spanyol dimulai pada tahun 711 Masehi ketika seorang Berber bernama Tariq ibn Ziyad mendarat di semenanjung Iberia di sebuah gunung yang sekarang menyandang namanya, Gibraltar. Ia mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih banyak yang dipimpin oleh Raja Gotik Roderick pada pertempuran Guadalete, yang setelahnya, tanah tersebut tidak dapat diambil alih olehnya. Musa ibn Nusair, gubernur Ifriqiya, memperkuat Tariq dengan lebih banyak orang dan keduanya telah menaklukkan sebagian besar Al-Andalus pada tahun 714 Masehi.
Musa berada di ambang invasi Eropa melalui Pyrenees, namun pada saat yang menentukan itu, karena alasan yang tidak jelas bagi para sejarawan, Khalifah memerintahkan keduanya untuk kembali ke Damaskus. Walid telah mencoba untuk mencalonkan putranya sendiri sebagai penggantinya, bukan saudaranya Sulaiman, yang menjadi penerusnya berdasarkan perjanjian ayah mereka. Tentu saja Sulaiman menolak untuk melepaskan klaimnya. Walid meninggal sebelum dia bisa memaksa saudaranya untuk tunduk, dan Sulaiman mengambil alih jabatan tersebut. Pemerintahannya yang singkat merupakan kegagalan yang menyedihkan. Sulaiman tidak punya apa-apa selain menghina mendiang haji dan membebaskan banyak orang yang ditawan di penjara haji. Namun, bawahan gubernur yang meninggal itu menghadapi kemarahan penuh dari khalifah yang baru. Sulaiman membunuh banyak jenderal yang tak kenal takut dan gubernur-gubernur berbakat, karena kebanyakan dari mereka dipilih sendiri oleh orang-orang yang disebutkan di atas. Sulaiman kemudian mengalihkan perhatiannya ke Konstantinopel dan mengirimkan kekuatan besar-besaran untuk menaklukkan ibu kota Bizantium pada tahun 717 Masehi. Usaha ini merupakan kekalahan yang mahal dan memalukan, kerusakannya bersifat permanen dan tidak dapat diubah, menghentikan ekspansi. Terlebih lagi, ini merupakan kemunduran besar pertama terhadap Bizantium. Menjelang kematiannya, Sulaiman menyadari bahwa putra-putranya sendiri masih terlalu muda untuk menggantikannya. Ia mencalonkan sepupunya yang saleh, Umar bin Abd al-Aziz. Umar II berhasil memerintah hanya selama 3 tahun karena ia diracuni oleh keluarganya sendiri karena pendiriannya yang teguh terhadap keadilan dan prinsip-prinsip Islam. Kualitasnya ini, ditambah dengan banyak tindakannya yang mengagumkan seperti menghentikan kutukan publik terhadap Ali, memfasilitasi perpindahan agama dan menghentikan serangan terhadap kerajaan-kerajaan tetangga yang damai, telah membuatnya mendapatkan ketenaran anumerta karena ia sering dijuluki sebagai Khalifah Rashidun kelima. Dia menghentikan semua ekspedisi militer, mengetahui bahwa keadaan internal kekaisaran perlu diperbaiki terlebih dahulu. Dia juga melakukan negosiasi dengan Muslim non-Arab, yang menentang dan membenci pemerintahan Umayyah. Seandainya dia diberi waktu yang cukup, ada peluang yang cukup besar bahwa dia akan berhasil, dan Bani Abbasiyah mungkin tidak akan pernah mendapatkan dukungan yang cukup untuk melawan Bani Umayyah dari Mawali dan Syiah. Penerus Umar, Yazid II, putra Abd al-Malik lainnya, terbukti menjadi penguasa yang tidak lebih baik daripada penguasa pertama yang menyandang namanya. Sementara dia sibuk bermain-main dengan selir favoritnya di haremnya, para gubernurnya yang tidak efektif telah kehilangan kendali atas kekaisaran. Untungnya bagi Bani Umayyah, dia meninggal hanya 4 tahun setelah mengambil alih kekuasaan. Saudara laki-laki Yazid dan penerusnya, Hisham telah mewarisi sebuah kerajaan yang terkoyak oleh perang saudara dan dia akan menggunakan seluruh energi dan sumber dayanya untuk membawa kerajaan keluar dari kekacauan ini. Seorang penguasa yang kuat dan tidak fleksibel, Hisham menerapkan kembali banyak reformasi yang telah diperkenalkan oleh Umar II namun dihentikan oleh Yazid II. Beberapa ekspedisi militernya berhasil, namun ada juga yang tidak begitu sukses. Pemberontakan Hindu di Sind berhasil ditumpas, namun pemberontakan Berber pecah di bagian barat Afrika Utara pada tahun 739 Masehi. Kaum Berber telah tergerak oleh ajaran fanatik kaum fanatik Khawarij dan menyebabkan banyak kerusakan, terutama kematian sebagian besar elit Arab di Ifriqiya pada pertempuran bangsawan dekat Tangier. Upaya untuk menumpas pemberontakan bahkan tidak berhasil mencapai tujuannya, namun suku Berber yang terpecah segera terpecah belah setelah mereka gagal merebut pusat Ifriqiya, ibu kota Kairouan, namun Maroko dikalahkan oleh Bani Umayyah. Al-Andalus juga pernah mengalami anarki, namun Hisham sukses di sana. Di bawah seorang jenderal yang cakap bernama Abd al-Rahman al-Ghafiqi, provinsi ini dikembalikan ke ketertiban tetapi ekspansi lebih lanjut ke Eropa terhenti setelah kekalahan di pertempuran Tours melawan kaum Frank di bawah pimpinan Charles Martel. Setelah kematian Hisham pada tahun 743 Masehi, kekaisaran tersebut dilanda perang saudara. Walid II putra Yazid II yang memerintah pada tahun 743-744 Masehi, sebelum digulingkan dan dibunuh oleh Yazid III putra Walid pertama. Hal ini memicu fitnah ketiga. Perang saudara dalam sejarah Islam karena banyak suku juga mulai memberontak melawan pemerintahan di tengah kekacauan tersebut. Yazid III meninggal hanya 6 bulan kemudian dan digantikan oleh saudaranya Ibrahim yang hanya berhasil memerintah selama 2 bulan sebelum digulingkan oleh Marwan II yang sudah lanjut usia cucu Marwan pertama.
Marwan II adalah seorang komandan militer yang kuat tetapi tidak memiliki keterampilan diplomatik, sebaliknya ia menghancurkan pemberontakan dengan kekerasan dan mengakhiri fitnah ketiga pada tahun 747 Masehi. Namun, kaum Abbasiyah mendapat dukungan dari masyarakat Khurasan. Kerajaannya tidak mampu menghadapi pemberontakan skala besar, pasukannya kelelahan setelah bertahun-tahun berperang, perekonomian yang gagal tidak memungkinkannya merekrut lebih banyak pasukan, dan para gubernur yang tidak efektif gagal menyadari besarnya ancaman Abbasiyah hingga semuanya sudah terlambat. Pada akhir tahun 749 Masehi, sebagian besar negara bagian timur telah menunjukkan standar hitam Bani Abbasiyah dan suku-suku yang marah yang telah ia taklukkan dengan kekerasan juga bersekutu dengan mereka. Dia menghadapi sebagian besar tentara Abbasiyah di dekat Sungai Zab, di mana pasukannya diarahkan dan dia terpaksa melarikan diri. Dia melarikan diri ke Mesir, berniat untuk mengumpulkan pasukannya dari provinsi-provinsi barat, namun Bani Abbasiyah menyusulnya dan membunuhnya. Pemerintahan Bani Umayyah telah berakhir, dan penguasa Abbasiyah pertama Abu Abbas dinyatakan sebagai khalifah baru di Kufah. Bani Abbasiyah tidak menunjukkan belas kasihan kepada Bani Umayyah, semua anggota laki-laki dibunuh, beberapa yang masih hidup mundur ke tempat persembunyian mereka. Kuburan Umayyah di Damaskus digali dan jenazahnya dirobek dan dibakar kecuali Umar II, yang kuburannya tidak dihancurkan karena reputasinya. Kemudian Bani Abbasiyah mengundang semua anggota yang masih hidup untuk makan malam dengan dalih rekonsiliasi, namun ketika mereka sudah duduk di meja, atas isyarat dari khalifah baru, para pembunuh memasuki ruangan dan memukuli mereka sampai mati. Abidi Al-Rahman pertama, cucu dari Hisham yang cakap, selamat dari nasib buruk sanak saudaranya, dia berhasil melarikan diri dari Bani Abbasiyah dan melakukan perjalanan berbahaya melintasi kekaisaran dan mendarat di Al-Andalus, di mana dia membentuk Emirat Cordoba pada tahun 756, yang menyaingi wilayah Abbasiyah dalam keanggunan dan keagungan. Bani Umayyah adalah dinasti pertama yang mengambil alih lembaga khilafah, mengubahnya menjadi gelar yang dapat diwariskan. Mereka bertanggung jawab untuk mewujudkan sentralisasi dan stabilitas di wilayah tersebut, dan mereka juga melanjutkan ekspansi militer yang cepat di kekaisaran. Namun, Bani Umayyah juga banyak melakukan kesalahan dan kekurangan yang merugikan reputasi mereka. Yazid I melakukan kejahatan keji terhadap keluarga Ali dan masyarakat Madinah dan Mekah hingga hari ini, dia tetap menjadi orang yang paling dibenci dalam sejarah Islam. Kebencian ini terutama terlihat jelas di kalangan Syiah karena pembantaian Husain dan pasukannya di Karbala pada tahun 680 Masehi. Tindakan Yazid telah meluas ke seluruh dinasti, dan karena sebagian besar khalifah Bani Umayyah kurang lebih sekuler dan menjalani kehidupan mewah, mereka dipandang tidak bertuhan oleh umat Islam yang saleh di lingkungan mereka. Waktu sejarawan kontemporer cenderung mengagung-agungkan mereka, sementara banyak sejarawan Muslim cenderung menjelek-jelekkan mereka. Meskipun banyak kelemahan yang mereka miliki, Bani Umayyah merupakan penguasa yang efektif dan memberikan kontribusi penting tidak hanya terhadap kekaisaran mereka tetapi mungkin secara tidak sengaja, dengan terjadinya Arabisasi kekaisaran terhadap Islam itu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.